Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, rekan-rekan sekalian. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai negara sistem ekonomi sosialis Qatar dan Rumania. Sebelumnya, anggota kelompok kami ada Catherine Marta Divya, Dewa Pradipta, Dinda Anissa, Dini Rofiko, Faril Pradipta, dan Galuh Ayu. Sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai negara-negara ekonomi sosialis, pertama-tama kita harus tahu dulu mengenai sistem ekonomi sosialis itu sendiri. Sistem ekonomi sosialis dikenal dengan sebutan sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat karena segala sesuatu diatur oleh negara dan dikomandoi oleh pusat. Dalam sistem ini, setiap anggota masyarakat memiliki kesetaraan dalam kepemilikan atas faktor-faktor produksi. Namun, pengelolaannya sendiri diatur oleh negara secara penuh. Contoh negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialis adalah Qatar dan Rumania. Negara yang akan dibahas pertama yakni negara Qatar. Sejarah Qatar. Qatar adalah negara Arab berdaulat yang terletak di semenanjung Persia di Teluk Arab. Dalam memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1971, Qatar diperintah sebagai monarki absolut sejak pertengahan abad ke-19. Qatar adalah salah satu negara terkecil di dunia dan salah satu negara terkaya. Total populasi hanya sekitar 250.000 warga Qatar, ditambah sekitar 1,5 juta penduduk asing dipekerjakan, terutama di industri minyak dan konstruksi yang berkembang pesat. Qatar merupakan produsen minyak terbesar ketiga di dunia dan pemasok utama gas alam cair. Akibatnya, Qatar memiliki tingkat pendapatan tahunan yang luar biasa. Pada tahun 2014, PDB per kapita nasional di Qatar diproyeksikan hampir 2 kali lipat untuk Amerika Serikat, sekitar 106.110 US dollar dibandingkan dengan sekitar 54.609 US dollar. Terlebih lagi, kekayaan minyak yang besar memicu perkembangan yang sangat cepat dari ibu kota Qatar, tepatnya di Doha, menjadi kota global dalam waktu singkat dengan cara yang menggabungkan urbanisme instan dan Dubaifikasi. Selanjutnya, kondisi ekonomi. Perekonomian Qatar awalnya bertumpu pada sektor kelautan, terutama mutiara dikarenakan sebagian besar batas wilayahnya yang berbatasan langsung dengan lautan, sedangkan selebihnya berbatasan dengan negara Arab Saudi. Industri mutiara yang semula menjadi andalan dari negara Qatar, seiring berjalannya waktu, semakin menurun disebabkan karena persaingan dengan negara lain, khususnya negara Jepang. Kemudian dari mutiara berkembang ke industri minyak dan gas alam yang sampai saat ini masih menjadi tumpuan utama Qatar sebagai penghasil utama. Perubahan ekonomi Qatar signifikan terjadi pada tahun 1940 saat ditemukan minyak bumi di lapangan Dukan. Produksi minyak bumi tersebut telah mengubah negara Qatar secara signifikan yang kemudian negara tersebut terkenal sebagai negara produsen minyak dunia. Sehingga sampai sekarang pemasukan utama Qatar didapat dari ekspor minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi seakan-akan menjadi andalan bagi negara-negara di Timur Tengah, khususnya sebagai sumber utama dari perekonomian negara tersebut. Keberhasilan negara Qatar saat menganut sistem ekonomi sosialis. Dalam penerapan sistem ekonomi sosialis, di mana faktor-faktor produksinya dikuasai dan dikelola oleh pemerintah atau negara, menjadikan Qatar sebagai salah satu negara eksportir gas terbesar di dunia dengan produksi mencapai 36 juta ton per tahun, sedangkan produksi minyak bumi rata-rata per hari mencapai 1,1 juta barel. Menjadikan perekonomian Qatar semakin berkembang dan angka kemiskinan semakin sedikit. Hal ini terjadi karena peran pemerintah Qatar. Para pemimpin negara tersebut sangat mementingkan kondisi rakyatnya yang sebelum sumber daya minyak dan gas ditemukan, rakyatnya menderita, mengalami kemiskinan dan mementingkan kepentingan pribadi mereka untuk menguasai sumber daya tersebut. Dari pendapatan yang diperoleh dari ekspor gas dan minyak bumi tersebut, menjadikan Qatar sebagai salah satu negara dengan pendapatan tertinggi di dunia. Dan dari hasil penjualan minyak bumi dan gas alam itu juga, Qatar kemudian menginvestasikan dananya melalui lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu Qatar Investment Authority atau QIA.
dengan jumlah aset mencapai 335 miliar US dollar. Saat ini QIE berada di urutan ke-9 dalam daftar perusahaan investasi milik negara dengan aset paling besar. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan negara Qatar saat menganut sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, kelebihannya. Qatar menjadi negara dengan pendapatan ekonomi yang tinggi akibat dari sistem ekonomi sosialis yang diterapkan. Qatar digolongkan sebagai negara yang memiliki indeks pembangunan manusia sangat tinggi dan paling baik di negara Arab lainnya. Qatar termasuk ke dalam negara yang memiliki kondisi pasar yang efisien, pemerintahan yang sangat bagus dilihat dari rendahnya tingkat korupsi para pemimpinnya, dan juga kondisi sosial politiknya yang juga cenderung stabil. Strategi pengelolaan perekonomian Qatar merupakan strategi dengan sistem terpusat dan menyebar secara merata, bisa berdampak kepada pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Sedangkan kekurangannya, kekuatan ekonomi Qatar merubah negara menjadi aktor yang berperan dalam kasus regional. Qatar dipandang sebagai pesaing tambahan bagi kekuasaan di Teluk Persia. Persaingan datang dari negara terdekat Qatar, menjadi pihak yang terancam, mengalami situasi dilematis dan memaksa negara untuk berhadapan dengan rencana untuk mengamankan dan menstabilkan negaranya dalam konflik sekalipun. Kebijakan yang strategis sangat penting untuk Qatar, sekalipun Qatar harus membentuk kebijakan yang mengarah ke persaingan lebih lanjut dan memberi ancaman kembali kepada pihak lawan. Negara yang akan dibahas selanjutnya yaitu negara Rumania. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah Rumania. Rumania merupakan negara yang beraliansi dengan Uni Soviet dan negara Blok Timur. Selain itu, Rumania merupakan negara yang menganut sistem komando. Hal ini dilihat pada aktivitas ekonomi didominasi oleh pemerintah pusat dengan semua alat produksi dikuasai oleh negara. Sistem pemerintahan didominasi Partai Komunis Rumania. Dibuktikan pada Maret 1945, Dr. Petru Groza dari Barisan Pembajak atau pihak komunis menjadi Perdana Menteri. Pemerintahan Groza melakukan reformasi lahan dan memberikan perempuan hak pilih. Namun hal ini akan membawa awal dari dominasi Soviet di Rumania. Dalam pemilu 19 November 1996, Blok Partai Demokratis yang dipimpin komunis memenangkan 84% suara. Antara tahun 1946 dan 1947, para pendukung dan pejabat pemerintahan pro-blok poros dieksekusi sebagai penjahat perang, terutama dalam keterlibatannya dalam Holocaust dan serangan kepada Uni Soviet. Pada tahun 1947, Rumania menjadi satu-satunya monarki di Blok Timur rezim komunis, kemudian dilegalisasi dengan konstitusi baru yang hampir seluruhnya merupakan salinan dari konstitusi Uni Soviet 1936. Selanjutnya adalah kondisi ekonomi. Perekonomian negara Rumania termasuk ekonomi campuran dan condong ke komando dengan pendapatan tergolong menengah ke atas dan pertumbuhan indeks pembangunan manusianya tinggi. Ekonomi Rumania merupakan bagian dari pasar tunggal Uni Eropa dengan PDB terbesar ke-16 dan terbesar ke-13 menurut keseimbangan kemampuan berbelanja. Kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa menjadi andalan bagi negara ini, dengan komoditas ekspor berupa alat dan perlengkapan mesin, logam, produk pertanian, mineral, tekstil, dan sepatu, juga bahan bakar. Sedangkan negara tujuan untuk ekspor antara lain Jerman, Italia, Prancis, Hungaria, dan Kerajaan Inggris atau Britania Raya. Komoditas impor yang diterima oleh Rumania antara lain adalah alat dan perlengkapan mesin, bahan kimia, mineral, mesin, bahan bakar, tekstil, dan produk pertanian. Dengan negara asal impor utama yakni Jerman, Italia, Hungaria, Prancis, Polandia, Republik Rakyat Tiongkok, dan Belanda. Selanjutnya adalah keberhasilan saat menganut sistem ekonomi sosialis. Yang pertama,
ekonomi Rumania menjadi ekonomi terbesar ke-41 di dunia dari 188 negara yang diukur oleh IMF, dengan output tahunan sebesar 435.454 juta dolar. Yang kedua, produk domestik bruto Rumania berdasarkan keseimbangan kemampuan berbelanja akan mencapai angka 1 triliun USD sebelum tahun 2035. Selanjutnya kita akan masuk pada kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi yang diterapkan oleh negara Rumania. Yang pertama yaitu kelebihannya. Kelebihan yang pertama yaitu pemerintah mengawasi dan mengendalikan harga barang di pasar. Yang kedua, pemerintah mengatasi berbagai masalah ekonomi yang ada. Dan yang ketiga, pemerintah dapat menjamin kondisi pasar akan meningkat. Selanjutnya yaitu kelemahannya. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi cenderung didorong kredit luar negeri. Yang kedua, banyak orang yang dieksekusi karena alasan politik, ekonomi, atau lainnya. Yang ketiga, yaitu represi politik menyebabkan jatuhnya pemerintah totaliter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.